Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Rizal dari kelas D4 RPKB. Sini saya akan menjelaskan tentang proses refining dan tips of fuel. Proses oil refining, proses pengolahan minyak bumi sendiri terdiri dari dua jenis proses utama, yaitu proses primer dan proses sekunder. Sebagian orang mendefinisikan proses primer sebagai proses fisika, sedangkan proses sekunder adalah proses kimia. Hal itu bisa dimengerti karena pada proses primer biasanya komponen atau fraksi minyak bumi dipisahkan berdasarkan salah satu sifat fisikanya, yaitu titik didih. Sementara pemisahan dengan cara proses sekunder bekerja berdasarkan sifat kimia, seperti perengkahan atau pemecahan maupun konversi, di mana di dalamnya terjadi proses perubahan struktur kimia minyak bumi tersebut. Rantai hidrokarbon minyak bumi. Seperti kita ketahui dalam kimia organik, bahwa senyawa hidrokarbon terutama yang parafinik dan aromatik mempunyai trayek didih masing-masing, di mana panjang rantai hidrokarbon berbanding lurus dengan titik didih dan densitasnya. Semakin panjang rantai hidrokarbon, maka trayek didih dan densitasnya semakin besar. Sifat fisika inilah yang kemudian menjadi dasar dalam proses primer. Jumlah atom karbon dalam rantai hidrokarbon bervariasi. Untuk dapat dipergunakan sebagai bahan bakar, maka dikelompokkan menjadi beberapa fraksi atau tingkatan dengan urutan sederhana sebagai berikut. Gas terentang rantai karbon C1 sampai C5. Trayek didih 0 sampai 50 derajat Celcius. Peruntukan gas tabung BBQ umpan proses petrokimia. Gasolin bensin rentang rantai karbon C6 sampai C11. Trayek didih 50 sampai 85 derajat Celcius. Peruntukan bahan bakar motor, bahan bakar penerbangan bermesin piston umpan proses petrokimia. Kerosin minyak tanah rentang rantai karbon C12 sampai C20. Trayek didih 85 sampai 105 derajat Celcius. Peruntukan bahan bakar motor, bahan bakar penerbangan bermesin jet, bahan bakar rumah tangga, bahan bakar industri umpan proses petrokimia. Solar rentang rantai karbon C21 sampai C30. Trayek didih 105 sampai 130 derajat Celcius. Peruntukan bahan bakar motor, bahan bakar industri. Minyak berat rentang rantai karbon dari C31 sampai C40, trayek didih dari 130 sampai 300 derajat Celcius. Peruntukan minyak pelumas, lilin, umpan proses petrokimia. Residu rentang rantai karbon di atas C40, trayek didih di atas 300 derajat Celcius. Peruntukan bahan bakar boiler, mesin pembangkit uap panas, aspal, bahan bakar pelapis anti bocor. Proses pengolahan minyak bumi atau minyak mentah sebelum masuk ke dalam kolom fraksinasi, kolom pemisah terlebih dahulu dipanaskan dalam aliran pipa dalam furnace tanur sampai dengan suhu sampai kurang lebih 350 derajat Celcius. Minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian masuk ke dalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom, maka dibantu dengan pemanasan dengan steam uap. Ini contoh gambar menara penyulingan tingkatan gas, bensin, gasolin, kerosin, solar, minyak berat, dan zat. Karena perbedaan titik didih setiap komponen hidrokarbon, maka komponen-komponen tersebut akan terpisah dengan sendirinya, di mana hidrokarbon ringan akan berada di bagian atas kolom, diikuti dengan fraksi yang lebih berat di bawahnya. Pada tray, komponen itu akan terkumpul sesuai fraksinya. Pada setiap tingkatan atau fraksi yang terkumpul kemudian dipompakan keluar kolom, didinginkan dalam bak pendinginan lalu ditampung dalam tangki produknya masing-masing. Produk ini belum bisa langsung dipakai karena masih harus ditambahkan adiktif agar dapat memenuhi spesifikasi atau persyaratan baku untuk digunakan pada produk. Di sini bahan bakar aftur, sama halnya dengan afgas, aviation turbine atau aftur ini juga merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Bedanya aftur digunakan untuk bahan bakar pesawat. Minyak tanah. Jenis bahan bakar yang satu ini juga sudah tidak asing lagi karena seringkali digunakan untuk pemakaian domestik, rumahan maupun usaha kecil. Minyak tanah atau kerosin ini merupakan bagian minyak mentah yang memiliki titik didih antara 150 derajat sampai 300 derajat Celcius. Minyak solar atau HSD. Jika Anda penasaran dengan bahan bakar yang digunakan oleh jenis kendaraan bermotor, transportasi, dan mesin industri, minyak solar adalah jawabannya. Hingga high speed diesel atau HSD ini dipakai dengan sistem injeksi. Minyak diesel atau MDF ini adalah hasil dari penyulingan minyak berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah
Biasanya minyak diesel ini memiliki kandungan sulfur yang rendah sehingga dapat diterima oleh medium speed diesel engine di sektor industri. Minyak bakar MFO. Jenis BBM ini adalah hasil dari jenis-jenis residu yang berwarna hitam. Tingkat kekentalan minyak bahan bakar MFO lebih kental dibandingkan dengan minyak diesel. Biodiesel. Bahan bakar ini terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati dan hewan. Secara kimia, biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak. Jika Anda menemukan produk diesel ini di pasaran, bahan bakar diesel tersebut merupakan campuran 95% diesel petroleum dan mengandung 5% CPO yang dibentuk menjadi fatty acid. Bensin seringkali dan mudah untuk ditemui. Jenis bahan bakar minyak yaitu bensin digunakan untuk bahan bakar sepeda motor yang berkondisi mesin piston. LNG, gas alam cair atau liquid natural gas, merupakan sumber daya alam utama dari gas bumi yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan bahan baku industri. Dalam skala besar, dalam pengolahannya tentu dibutuhkan inisiatif infrastruktur energi yang baik agar proses pembentukan bahan bakar pembangkit listrik berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baru ibar.